Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mira dalam mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah pendidikan kesehatan. Nah, tujuan akhir atau kemampuan akhir yang ingin dicapai setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini atau materi ini adalah mahasiswa memahami latar belakang pendidikan, kemudian pengertian pendidikan kesehatan, tujuan pendidikan kesehatan, ya, dan satuan acara pendidikan kesehatan atau pembuatan satuan acara pendidikan kesehatan, kemudian hambatan ketika melaksanakan pendidikan kesehatan. Adapun latar belakang mengapa perawat harus memahami untuk pendidikan kesehatan, seperti yang sudah kita terangkan atau kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana salah satu peran perawat adalah memberikan pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Ya, nah, di mana pendidikan kesehatan ini yang diberikan oleh perawat itu harus mampu mengajak masyarakat untuk memelihara kesehatan dirinya. Nah, pengertian dari pendidikan kesehatan ini adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktek belajar atau instruksi dengan tujuan untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku manusia secara individu, kelompok, maupun masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup sehat. Sesuatu penerangan yang menekankan pada suatu objek tertentu dan hasil yang diharapkan adalah suatu perubahan individu atau kelompok. Tujuan dari pendidikan kesehatan yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat untuk perilaku hidup sehat. Kemudian meningkatkan kesadaran individu, keluarga, dan kelompok akan nilai kesehatan itu seperti apa, ya. Kemudian juga mengubah, jadi sudah mempengaruhi, kita berharap bahwa individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat ini mengubah perilaku yang asalnya tidak sehat menjadi hidup sehat, ya. Nah, agar pelaksanaan daripada pendidikan kesehatan ini berjalan lancar, maka seorang perawat harus membuat satuan acara pendidikan, ya, di mana perawat harus menyiapkan atau membuat suatu topik, ya, di mana topik ini harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah kesehatan yang terjadi pada individu, keluarga, dan masyarakat. Misalnya sedang terjadi wabah diare di daerah tersebut, maka perawat harus memberikan informasi tentang diare, ya. Atau mungkin misalnya di daerah itu seperti sekarang setengah terjadi wabah corona, maka kita harus menginformasikan tentang apa sih yang dimaksud dengan corona atau COVID tersebut, sehingga kita harus mengedukasi individu, keluarga, dan masyarakat agar tidak terkena, tetapi juga tidak panik dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui siapa sih sasaran yang akan kita berikan pendidikan kesehatan oleh masyarakat. Oleh perawat, ya. Tapi yang jelas perawat harus memberikan
informasi kesehatan ini atau pendidikan kesehatan ini kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Pasti akan berbeda ya ketika kita memberikan informasi tentang COVID kepada anak-anak, anak-anak SD, anak-anak SMP, kemudian kepada masyarakat awam ya yang tidak mengenal tentang kesehatan, atau juga yang masyarakat yang sudah berpendidikan tinggi. Itu kita harus berbeda-beda dalam menyampaikannya. Nah, waktunya itu maksimal 30-45 menit, sehingga perawat harus memanage dengan baik bagaimana caranya agar informasi dapat tersampaikan dan masyarakat dapat memahami hal-hal yang harus dilakukan ketika ada suatu wabah atau endemik global seperti sekarang itu terjadi. Jangan sampai beli masker banyak-banyak atau belanja banyak-banyak sehingga masyarakat yang lain tidak kebagian. Ya, tempatnya ini disesuaikan dengan kebutuhan di mana paling banyak masyarakat itu berkumpul. Ya, tapi yang jelas harus aman, nyaman, bersih dan kondusif. Ya. Pemberi pendidikan kesehatan, orang yang memberikan pendidikan kesehatan harus menyebutkan nama, profesinya apa. Kalau yang COVID seperti sekarang pasti harus dari tenaga kesehatan ya. Kemudian institusinya dari mana gitu. Itu harus jelas terinformasikan agar individu, keluarga dan masyarakat menyadari mengenal dengan baik dan meyakini bahwa orang yang memberikan informasinya itu adalah sesuai. Kemudian tujuannya harus jelas. Kemudian juga materinya harus tersampaikan mulai dari pengertiannya apa, penyebabnya apa, penanganannya harus seperti apa gitu ya. Nah, makanya seperti sekarang salah satu penanganannya adalah social distancing. Masyarakat tidak boleh sering berpergian kemana-mana atau pergi ke mall ketika suruh mengisolasi di rumah masing-masing atau bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah ya. Metodenya yang dapat disampaikan baik wawancara, diskusi kelompok, ceramah, seminar, sinetron, role play. Walaupun seperti kondisi COVID seperti sekarang tidak boleh ada berkumpul banyak orang karena dikhawatirkan penyebaran akan menjadi cepat. Medianya apa? Boleh media cetak, media elektronik. Setelah itu harus dilakukan evaluasi. Hambatan pendidikan kesehatan biasanya dari faktor pemberi pendidikan kesehatan itu sendiri, kemudian dari faktor pesertanya, kemudian juga faktor proses di mana proses pelaksanaan terlambat sehingga masyarakat sudah gelisah ya dan akhirnya meninggalkan atau dia tetap menunggu tetapi kondisinya sudah tidak nyaman. Ini contoh satuan acara pendidikan ya yang harus dibuat. Nih, mulai dari topik, sasaran, waktu, tempat penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Siapa sih? Kemudian tujuannya apa? Materi yang harus disampaikannya siapa? Apa? Metodenya gimana? Media yang digunakan apa? Rencana evaluasinya berapa lama? Nah, ini prosesnya harus terinformasikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.